Hello guys, welcome back to Mina Success Channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Kembali lagi dengan Mino dengan hashtag sharing bareng Mino. Nah guys, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang umur berapa sajakah boleh ngajar les privat dan juga siapa sajakah yang bisa ngajar les. Nah, maka dari itu buat kalian yang pengen tahu, tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya guys. Oke guys, langsung aja. Jadi siapa sajakah yang bisa mengajar les privat atau yang boleh mengajar les privat? Yang pertama adalah bagi orang yang niat. Nah, niat di sini adalah memang niat untuk mengajar. Kalau misalnya ada niat-niat lainnya, example kayak mengisi waktu luang kah, atau misalnya ingin menambah penghasilan, it's okay, fine, itu nggak masalah banget. Yang jelas adalah yang pertama itu kalian harus niat untuk mengajar. Dan lebih bagus lagi niatnya adalah lillahi ta'ala gitu. Karena nanti kalau misalnya semuanya karena Allah gitu, mengajarnya pun akan ikhlas dan juga senang. Apalagi kalau misalnya hobi dalam mengajar. Next, yang kedua adalah bagi orang-orang yang menguasai materi atau berkompeten di bidangnya. Nah, banyak banget loh yang nanya teman-teman, Kak, kalau misalnya aku kan masih SMA nih, boleh nggak sih ngajar les privat? Kak, aku kan baru banget lulus SMA nih, boleh nggak sih ngajar les privat? Guys, it's okay, no problem gitu, itu nggak masalah banget. Yang jelas kalian adalah menguasai materi tersebut gitu. Toh nih ya, kalau misalnya ada lowongan mengajar les privat untuk anak, kita ambil contoh anak kelas 3 SMP, terus ada anak SMA yang memang mau mengajar les privat tersebut untuk ambil yang kelas 3 SMP ini. Nah, kalau misalnya memang kalian berpengalaman atau berkompeten di situ atau bisa bahasa Inggris, why not gitu. Kalian langsung apply aja ke adminnya dan bisa langsung chat kalau kalian mau ngajar les privat. Terkecuali adalah misalnya request dari orang tuanya itu ditulis ya, dicantumin. Yang ngajar tutornya maunya dari lulusan PTN, berarti itu otomatis dia sudah lulus kuliah. Nah, kalau misalnya nggak ada syarat-syarat tertentu untuk tutor, ya berarti anak SMA juga boleh gitu guys ngajar. Intinya nggak masalah. Terus aku juga lihat di survei YouTube aku yang komunitas itu, kan aku nanya ke teman-teman kalian, ke subscribers aku nanya kayak gini, guys, kalian yang nonton video aku tentang les privat ini kira-kira umur berapa ya, atau lagi sekolah kelas berapa gitu. Nah, itu kebanyakan anak SMA dan juga anak-anak kuliahan gitu. Terus aku juga pernah nanya lagi, nah kalian itu ngajar les privat untuk kelas berapa ya? Kebanyakan yang jawab adalah anak SD dan juga SMP. Pasti gitu kan, kalau misalnya ngajar SD atau SMP, yang jelas antara yang tadi itu kan dia udah lulus kuliah atau sedang kuliah atau sedang SMA atau sudah lulus SMA gitu. Ya intinya nggak masalah ya teman-teman, kalian mau masih SMA ataupun lagi kuliah ngajar les privat, fine aja gitu. Yang jelas kalian menguasai materi tersebut. Atau mungkin lebih ekstrim lagi kayak gini, Kak, aku baru SMP, boleh nggak aku ngajar les privat? Kenapa enggak? Kalau misalnya anak SMP itu pinter banget gitu dan memang menguasai di bidang tersebut, nggak masalah kan guys gitu. Ya berarti ngajarnya mungkin anak SD atau mungkin anak TK gitu. Jadi sesuai dengan kemampuannya pengajar atau tutor tersebut gitu. Pokoknya kalau misalnya anak SMP ini pinter banget, cerdas banget, dan bahkan ilmu-ilmu anak SMA aja dia udah paham gitu, ya nggak apa-apa ngajar SMA gitu, cuman jarang aja sih gitu. Yang ketiga adalah lokasi terjangkau. Contohnya ada lowongan mengajar les privat di daerah Tangerang Selatan, Ciputat. Nah, terus kalian yang sebagai calon tutor yang mau apply itu, contohnya kamu itu tinggalnya di Ciledug. Nah, untuk dari Ciledug ke Ciputat itu kan membutuhkan 30 menit, itu masih nggak masalah sih guys. Tapi kalau udah lewat dari 40 menit ke atas, udah 40, 50 atau sejam, itu kayaknya udah kurang memungkinkan untuk ngajar les privat. Tapi lain lagi nih, misalnya les privatnya dia itu untuk datang ke rumah kah atau online gitu. Kalau yang datang ke rumah itu kalian harus mempertimbangkan lokasi dulu, lokasi tempat kalian tinggal ke rumah murid gitu. Nah, kalau online ya itu nggak masalah banget sih kalian mau di mana, dan ngajar online itu kan
mudah ya, maksudnya kalian misalnya lagi ada di Medan terus mau ngajarkan anak di Tangerang Selatan, it's fine gitu guys. Next, yang terakhir adalah bagi orang-orang yang memang bersedia. Maksudnya apa sih? Kenapa kok bagi orang-orang yang bersedia? Jelas guys, kalau les privat itu biasanya fleksibel banget ya. Kita mengikuti request dari orang tua murid ataupun muridnya. Contoh misalnya murid les privat itu meminta mengajar itu di jam 7 malam. Nah pertanyaannya, kalian jam 7 malam itu bisa nggak ngajar les privat dan datang langsung ke rumah muridnya gitu. Itu yang terus selanjutnya juga, misalnya Kak aku kan kerja, emang aku bisa ngajar les privat ya? Ya itu kembali lagi sih, tadi muridnya minta ngajar jam berapa. Kalau misalnya kalian pulang kerja jam 5 terus muridnya minta belajarnya habis maghrib, berarti bisa dong gitu, nggak masalah banget. Aku aja maksudnya sambil kerja ngajar les privat di malam hari masih bisa, alhamdulillah guys, kayak gitu kan. Iya sih, kalian kayak atur waktu sendiri aja kapan kalian senggangnya, terus kapan kalian free untuk dan bisa ngajar les privat gitu ya. Enak lagi sih kalau misalnya orang tua muridnya itu untuk masalah waktu bilang kayak gimana kakak aja kak bisa ngajarnya jam berapa ya, itu enak banget. Jadi kalian bisa menentukan semau kalian gitu. Bu aku bisanya habis asar bu gitu, karena di pagi hari sampai siang hari misalnya aku ada acara apa, ada pengajian kah, atau ada ngajar di sekolah, atau misalnya ada kerja part time or something else. Pokoknya intinya kalian bisa menentukan masalah waktu kalau misalnya orang tuanya menyerahkan waktu ke tutor. Jadi gitu aja, kesimpulannya di video kali ini adalah siapa saja kan yang boleh ngajar les privat. Yang pertama bagi orang yang niat, yang kedua itu untuk ngajar les privat tidak ada batasan umur. Terus kemudian menguasai materi, intinya berpengalaman, berkompeten, terus lokasi terjangkau. Lalu yang terakhir adalah bersedia atau tidakkah mengajar les privat. Ya kayak gitu ya guys. So thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.